warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal matematika. Masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Bagi kalian yang ingin soalnya dibahas di channel ini, baik soal matematika, soal fisika, ataupun soal kimia, kalian bisa kirimkan langsung ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Limit X menuju 0, 3X pangkat 3 ditambah 2E kuadrat dikurang 3X dikurang 7 adalah. Oke, kita akan mencari ya nilai limit untuk X menuju 0 untuk 3X pangkat 3 tambah 2E kuadrat dikurang 3X dikurangkan dengan 7. Masih ingat ada tiga cara yang bisa kalian gunakan untuk menentukan nilai dari suatu limit fungsi aljabar. Yang pertama, kalian bisa gunakan metode substitusi. Yang kedua, bisa menggunakan metode faktor atau bentuk penyederhanaan. Atau yang ketiga, kalian bisa menggunakan metode mengalihkannya dengan sekawannya. Atau lebih gampang, kalian bisa menggunakan metode L'Hopital ya, dengan catatan jika limit tersebut memiliki nilai tak tentu. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama, kita tulis ulang dulu ya untuk soalnya. Di sini katanya adalah limit X mendekati 0, 3X pangkat 3 ditambahkan dengan 2X kuadrat dikurangkan dengan 3X. Kita kurangkan dengan 7. Maka nilainya akan sama dengan. Nah, untuk soal yang seperti ini, sepertinya kita bisa langsung gunakan metode substitusi ya. Nah, metode substitusi itu artinya adalah langsung mengganti nilai variabel X di sini. Kalau dia mendekati 0 ya kalian tinggal ganti X-nya dengan 0. Jadi kita bisa langsung ganti 3. Nah, karena kita langsung memasukkan nilainya ya, jadi limitnya otomatis udah langsung hilang. Jadi 3 kali 0 pangkat 3. Kita tambahkan dengan 2 kali 0 pangkat 2. Kemudian kita kurangkan dengan 3. Ganti lagi ya setiap X di sini dengan 0. Kemudian kita kurangkan dengan 7. Nah, jadi nilai X di sini kalian ganti dengan nilainya dengan 0. Nah, kalian bisa langsung selesaikan ya. 0 pangkat 3 udah pasti 0, kali 3 ya udah pasti 0 ya. Kemudian ini juga 2 kali 0 kuadrat ya 0 juga. Kemudian 3 kali 0 ya udah pasti 0. Kemudian kita kurangkan dengan 7. Nah, 0 tambah 0 ini bisa langsung kalian coret saja. Jadi jawabannya adalah min 7. Maka nilai limit X menuju 0 untuk 3X pangkat 3 tambah 2X kuadrat dikurangkan dengan 3X dikurang 7, nilainya adalah min 7. Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang D. Nah, berikutnya soal yang kedua, limit X menuju 1, X kuadrat dikurang 1 per X dikurangkan dengan 1. Kita lihat untuk soal yang kedua, apakah masih bisa menggunakan metode substitusi. Nah, kalau kita gunakan metode substitusi gitu ya, kalau kita langsung masukkan nilainya, maka akan kita dapatkan, kita masukkan ya 1, jadinya kan 1 kuadrat gitu dikurang 1 per ganti X-nya 1 kurang 1. 1 kuadrat 1 kurang 1 ya 0, 1 dikurang 1 0. Nah, ternyata ketika kita menggunakan metode substitusi artinya langsung mengganti nilai X sama dengan 1, maka kita dapatkan nilainya ini 0 per 0 ya, atau bentuk tak, atau nilainya menjadi nilainya tak tentu karena kita tidak tahu berapa nilai 0 per 0 itu, sehingga kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Nah, caranya bagaimana? Nah, karena metode substitusi tidak bisa kita gunakan ya, karena tadi menghasilkan bentuk atau nilainya itu bentuknya tak tentu, jadi kita gunakan metode yang kedua. Yang pertama adalah dengan metode faktor atau penyederhanaan bentuk fungsi aljabarnya. Jadi kita tulis ulang dulu, limit X menuju 1. Di sini X kuadrat dikurang 1 kita bagi dengan X kurang 1. Nah, perhatikan. Nah, ini kita masih tetap tuliskan limitnya karena kita belum mengganti nilai X-nya gitu ya. Jadi X menuju 1. Nah, bentuk X kuadrat dikurang 1 itu bisa kita faktorkan menjadi X kurang 1 dikalikan dengan X tambah 1. Jadi kalau X kurang 1 kita kali X tambah 1, maka hasilnya nanti adalah X kuadrat kurang 1. Atau kalian boleh kalikan satu-satu ya, jadi X kali X, X kuadrat. Nah, begitu seterusnya, nanti ketemu bentuk X kuadrat kurang 1. Oke, kita bagi dengan, nah di bawah juga ada, nah kalau sebat kurungnya gitu ya, X kurang 1, sebat kurungnya di sini. Nah, kita lihat ada tidak yang sama? Ada. Di atas punya X kurang 1, di bawah juga punya X kurang 1. Karena dia perkalian, kita bisa coret. Nah, jadi yang tinggal adalah limit X menuju 1, X tambah 1. Nah, kita bisa langsung masukkan nilai X sama dengan 1 ya. Karena tadi kita sudah faktorkan, kita sudah sederhanakan bentuknya. Langsung ganti aja X tambah 1 berarti 1 tambah 1. Atau saya tulis dulu ya. Maka yang tinggal limit X menuju 1,
X tambah 1. Nah, sekarang kita bisa langsung masukkan nilai X sama dengan 1 di sini, maka akan menjadi 1 ditambah 1. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nah, berikutnya soal yang ketiga, limit X menuju 2, ya, X kurang 2 per X kuadrat ditambah 4X dikurangkan dengan 12. Coba kalau kita gunakan metode substitusi ya, kita masukkan di sini jadinya adalah 2, oke langsung ganti X ya, 2 kurang 2 per X kuadrat, berarti 2 kuadrat 4, kita tambahkan dengan 4 kali 2, 8, kita kurangkan dengan 12. 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0, 4 tambah 8, 12 ya, kurang 12 juga 0. Nah, ternyata hasilnya itu juga tak tentu 0 per 0 ya. Jadi kalau tak tentu itu bentuknya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, ini juga bentuk tak tentu. Nah, karena kalau kita menggunakan metode substitusi mendapatkan nilainya menjadi tak tentu gitu ya. Jadi kita tidak bisa gunakan metode substitusi, berarti kita coba gunakan metode faktor. Jadi kita tulis ulang dulu, limit X menuju 2, kemudian X dikurang 2. Nah, bentuk X kuadrat tambah 4X dikurang 12. Ini kita harus faktorkan. Masih ingat ya, cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Oke, cara menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat ya. Di sini ada 4, di sini ada min 12. Nah, kalau dikali hasilnya adalah min 12, kalau ditambah itu hasilnya adalah positif 4. Nah, X-nya kita tulis di sini dulu ya, X, sini X. Karena sini kan dia sudah X kuadrat, berarti tinggal tulis saja sini X, di sini X. Kira-kira angkanya berapa? Oke, udah langsung ketebak ya, yaitu positif 6 dan negatif 2. Kenapa? Karena 6 dikali min 2 hasilnya adalah min 12. Positif 6 dikurang 2 hasilnya adalah positif 4. Jadi faktor X kuadrat tambah 4X dikurang 12 adalah X tambah 6 kali X kurang 2. Nah, karena ini bentuknya sudah perkalian ya, jadi kalau kita buat kurung seperti ini, karena ada yang sama atas bawahnya, kalian bisa langsung coret. Nah, mencoret bukan berarti hilang ya, artinya kita bagi, jadi X kurang 2 dibagi X kurang 2 hasilnya adalah 1. Nah, jadi kita dapatkan, oke, limit gitu ya, limit X menuju 2, 1 per X tambah 6. Nah, ini adalah bentuk sederhananya setelah kita faktorkan. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilainya saja. Ganti X sama dengan 2 ya, jadi 1. X tambah 6 berarti 2 tambah 6. Jadi 1 per 2 tambah 6 itu hasilnya adalah 8. Jadi jawaban yang benar adalah 1/8. Nah, soal yang berikutnya, soal yang keempat. Limit X menuju 3, akar X kuadrat dikurang 9 per X. Kita coba ya, gunakan metode substitusi. Kita tulis ulang dulu soalnya, limit X menuju 3, akar X kuadrat dikurang 9, kita bagi dengan X. Nah, kita coba gunakan substitusi langsung, apakah kita dapatkan bentuk tak tentu ya, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kita masukkan akar dari gitu ya, 3 kuadrat kita kurangkan dengan 9. Kita bagi dengan X-nya 3. Oke. Akar 3, oke, akar dari 3 kuadrat 9 ya. 9 dikurang 9 ya 0 ya. Oke, sorry. Kita langsung aja akar 3 kuadrat 9. 9 dikurang 9 adalah 0. Akar 0 ya 0 ya. 0 per 3. Nah, 0 per 3 hasilnya adalah 0. 0 ini bukan bentuk tak tentu ya. Jadi ada nilainya, tapi nilainya mendekati 0, atau nilai limit X mendekati 3, akar X kuadrat dikurang 9 per X itu nilainya adalah 0. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Jadi saya ingatkan ya, bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0 ya. Kalau ini kan bukan 0 per 0, tapi 0 per 3, atau tak hingga per tak hingga. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, berikutnya soal yang kelima. Limit X menuju 5 untuk X kuadrat dikurang X kurang 20 per X dikurangkan dengan 5. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan ada bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kalau ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini, udah pasti ini kita bisa gunakan metode faktor. Karena kalau kalian substitusikan langsung, 5 kuadrat ini kan 25 ya. 5 kuadrat 25 dikurang 5 udah 20. 20 dikurang 20 dan 0. Di sini 5 kurang 5. Nah, bentuknya udah tak tentu nih, 0 per 0. Berarti metode substitusi tidak bisa kita gunakan. Jadi kita bisa langsung gunakan metode faktor. Oke, kita tulis ya, limit X menuju 5 untuk X kuadrat dikurang X kurang 20, kita bagi dengan X dikurang 5. Maka akan sama dengan limit X menuju 5. Nah, ini kita coba faktorkan. X kuadrat kurang X kurang 20. Kalian sediakan 2 kurung seperti ini gitu ya. Per di bawahnya ada X kurang 5.
Nah, perhatikan di sini ada X kuadrat, maka di sini X, di sini X. Nah, cari ya, kalau kita kalikan itu hasilnya min 20, kalau kita tambahkan itu hasilnya min 1. Kira-kira angkanya berapa? Ya, betul sekali ya, positif 5, bukan positif 5 ya, negatif 5. Oke, angkanya adalah negatif 5 dan positif 4. Karena min 5, kalau kita tambah 4, hasilnya min 1. Min 5 dikali 4, hasilnya adalah min 20. Nah, jadi cocok. Oke, ada yang sama? Ada ya, ini bisa dicoret. Dicoret artinya ini 1 gitu ya. 1 dikali X tambah 4 hasilnya adalah X tambah 4. Jadi kita dapatkan bentuk sederhananya adalah X tambah 4. Sekarang kalian tinggal substitusikan saja nilai X sama dengan 5 ke bentuk limitnya. Jadi 5 ke fungsinya gitu ya. 5 kita tambahkan dengan 4. Jadi jawabannya adalah 9. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, lanjut lagi. Soal yang ke-6. Nah, untuk soal yang ke-6, limit X menuju 0 gitu ya. X per akar X tambah 4 dikurangkan dengan 2. Kalau kita gunakan metode substitusi langsung, kita akan dapatkan bentuk tak tentu juga. Kita masukkan ya, ini 0 gitu ya. Ini kita masukkan 0 tambah 4. 4, akar 4 itu 2, 2 dikurang 2 juga 0. Nah, ternyata kita dapatkan 0 per 0 kalau kita menggunakan metode substitusi. Artinya kalau 0 per 0 berarti tadi bentuknya ya tak tentu gitu ya. Nah, kita bisa gunakan cara lain, yaitu dengan metode faktor. Kalau metode faktor, kalau kita perhatikan akan susah juga, karena bentuk akar X tambah 4 akan susah untuk kita faktorkan. Cara yang paling gampang adalah, kalau kalian menemukan bentuk akar yang seperti ini gitu ya, kalian bisa menggunakan metode yang ketiga, yaitu dengan mengalihkannya dengan sekawannya. Jadi caranya, tulis ya, limit X menuju 0, kemudian X per akar X tambah 4 dikurang 2. Nah, kalian lihat nih pada bentuk akarnya. Jadi, tulis ini kali, karena kita akan mengalihkan dengan sekawannya. Jadi, kalau di sini negatif, kalian langsung ganti jadi positif. Jadi, kalikan dengan akar X tambah 4. Nah, ini kan negatif ya, jadi positif 2. Yang kalian ganti tandanya hanya di sini saja ya. Yang ini tidak kita ganti yang berada di dalam akarnya. Juga sama, kita bagi dengan akar X tambah 4, kita tambahkan dengan 2. Oke, nah kemudian kita tuliskan di sini limit X menuju 0, tinggal kalian kalikan X, nggak usah dikalikan dulu ya, X kali buat kurung aja, dikalikan dengan akar X tambah 4 ditambahkan dengan 2. Nah, buat aja seperti ini, kemudian kita bagi dengan, nah di sini perhatikan ya, kalau saya buat kurungnya, nah, ini kan bentuknya sama kan? Ini akar X tambah 4. Di sini juga akar X tambah 4. Di sini negatif, sini positif. Ini 2 juga 2. Jadi bentuknya sama, hanya tandanya saja yang berbeda. Jadi cara mengalihkannya gampang. Kalikan dulu yang di depannya. Jadi akar X tambah 4 kita kalikan dengan akar X tambah 4. Akar dikali akar, otomatis akarnya hilang. Berarti kalian tinggal ambil isi di dalamnya. Berarti X tambah 4 gitu ya. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Kemudian 2 kita kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, 4 dikurang 4 udah pasti habis. Jadi langsung dicoret aja ya. Jadi yang tinggal itu adalah limit X menuju 0. X akar X tambah 4 ditambah 2, kita bagi dengan, nah karena 4 dikurang 4 ini udah habis, berarti kan yang tinggal di bawahnya X. Nah ini kan karena dia, ini kurung ya, oke ini masih ada kurungnya di sini ya, karena kita belum buka kurung. Nah ini kan artinya X kali kan, udah dalam bentuk perkalian, jadi X-nya bisa langsung dicoret lagi. Nah, maka yang tinggal di sini hanya akar X tambah 4 tambah 2. Nah, kalian bisa langsung ganti untuk X-nya sama dengan 0. Berarti akar dari ganti X ya. 0 tambah 4. Oke, saya ganti ya. 0 kita tambah 4, kemudian tambah 2. 0 tambah 4, ya 4 ya. Berarti akar 4 tambah 2. Akar 4 itu adalah 2 tambah 2 ya. Akar 4 itu 2 ya. Berarti 2 tambah 2, hasilnya adalah 4. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Nah, soal yang berikutnya, soal yang ke-7, limit X menuju 0, ya, untuk X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat tambah 1. Kita coba dulu gunakan metode substitusi ya, kira-kira kita dapatkan bentuk tak tentu atau tidak ya. X, oke, kita bagi dengan X kuadrat tambah 1, ini soalnya kita coba substitusikan nilai 0-nya, berarti 0 kuadrat ya, 0 ya. 3 kali 0 ya 0 juga kan, kita bagi dengan 0 kuadrat 0, kita tambah 1, hasilnya adalah 1, kita dapatkan 0 per 1. Nah ternyata 0 per 1 ini dia bukan bentuk tak tentu. Oke, bentuk tak tentu tadi sambil mengingat ya, bisa 0 per 0 ya, atau tak hingga per tak hingga. Nah ini disebut ini bentuk
tak tentu itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau 0 per 1 ya bukan. Jadi bukan bentuk tak tentu. Jadi 0 bagi 1 hasilnya adalah 0. Jadi limit X menuju 0 untuk X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat tambah 1 ya hasilnya adalah 0. Jadi kita bisa gunakan metode substitusi. Oke, saya ingatkan kembali ya, kita bisa menggunakan metode substitusi selama nilai yang kita dapatkan atau nilai limit yang kita dapatkan itu bukan merupakan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu sendiri bisa 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Oke, paham ya? Nah, soal yang terakhir, di sini ada limit X menuju 4, X kuadrat dikurang 16 per akar X kurang 2. Nah, perhatikan lagi, ada tidak bentuk akar di sini? Ada. Nah, kalian jangan ragu-ragu. Kalian bisa langsung gunakan metode mengalihkannya dengan sekawannya. Karena ini metode faktor udah pasti nggak bisa. Maksudnya metode substitusi langsung ya, itu udah pasti kita dapatkan bentuknya tak tentu. Yaitu ini pasti dapatnya nanti 0 per 0. Karena 4 kuadrat 16 ya, dikurang 16 ya 0 kan. Ini akar 4, 2 kurang 2 ya 0. Nah, jadi kita coba kalikan dengan sekawannya. Jadi limit X menuju 4. X kuadrat dikurang 16 kita bagi dengan akar X kurang 2. Nah, kalikan dengan sekawannya. Nah, ini kan ada negatif ya, langsung kalikan. Akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Oke, nah gitu ya. Berarti tinggal kalikan aja ini. X kuadrat kurang 16 kali X tambah 2 nggak usah dikalikan dulu. Nah, oke, limitnya masih ada. Limit X menuju 4, tulis aja dulu. X kuadrat kurang 16 dikalikan dengan buat kurung aja akar X tambah 2 lebih gampang. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagi dengan, nah perhatikan lagi bentuk yang di bawahnya ini udah persis sama ya, yang berbeda hanya di tandanya saja. Tinggal kalikan aja akar X kali akar X, akarnya hilang jadi X. Negatif kali positif hasilnya negatif. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, terus kita apakan lagi? Perhatikan, ini ada bentuk X kuadrat kurang 16. Nah, X kuadrat dikurang 16 itu bisa kita faktorkan menjadi X kurang 4, X tambah 4. Ya, jadi kalau kalian kalikan lagi, buka kurungnya satu-satu, nanti dapatnya X kuadrat kurang 16. Kemudian kita kalikan dengan akar X tambah 2, kita bagi dengan X kurang 4. Ada yang bisa dicoret? Ada ya? Nah, ini. Oke, maka yang tinggal adalah X tambah 4 kali X tambah 2. Kita tinggal substitusikan saja nilai 4 ke fungsinya ya. Jadi, X tambah 4 berarti 4 tambah 4 kan? 4 tambah 4 buat kurungnya dikalikan dengan akar X. Berarti akar X-nya 4 ditambahkan dengan 2. 4 tambah 4 adalah 8. Akar 2 tambah 2. Akar 4 itu kan nilainya 2 ya. Jadi 2 tambah 2. Oke, 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Saya ulangi ya. 4 ini dari mana? Langsung tarik akar 4-nya 2. Akar 4 itu adalah 2 ya. 2 tambah 2 itu hasilnya 4. Jadi 8 kali 4 hasilnya adalah 32. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.